Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahyuni dari kelas 12 OTKP akan mempresentasikan materi tentang menghitung harga pokok produksi. Penentuan harga pokok produksi. Harga pokok dapat dirumuskan sebagai biaya yang tidak dapat dihindarkan terhisap dalam proses produksi yang dapat diperhitungkan sebelumnya dan yang secara kuantitatif dapat dihitung. Harga pokok penjualan merupakan jumlah produk yang dijual dikalikan harga jual per unit. Laba sama dengan selisih penjualan dengan harga pokok penjualan. Harga pokok. Harga pokok adalah biaya yang tidak dapat dihindarkan atau inherent atau melekat pada produk, dapat diperhitungkan sebelumnya dan secara kuantitatif dapat dihitung dengan satuan moneter misalnya rupiah. Untuk menghitung harga pokok, hendaknya diketahui dengan baik biaya dan jenis-jenisnya. Komponen atau elemen harga pokok adalah biaya bahan baku ditambah biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Tidak dapat dihindarkan berarti bahwa tanpa pengeluaran biaya proses produksi tidak dapat berjalan dan tidak akan ada hasil. Bahan baku dan tenaga kerja langsung termasuk yang tidak dapat dihindarkan di dalam proses produksi. Akan tetapi tidak berarti semua pengeluaran biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja diperhitungkan ke dalam harga pokok. Misalnya, seloyang roti memerlukan 2,5 ons tepung gandum. 2,5 ons tepung gandum adalah biaya yang inherent untuk roti dengan ukuran tertentu. Bila karena satu dan lain hal kemudian dikeluarkan 3 ons tepung gandum, maka yang setengah ons ini tidak inherent. Oleh karena itu, tidak dapat diperhitungkan ke dalam harga pokok. Tepung gandum yang setengah ons dianggap pemborosan yang menjadi kerugian perusahaan. Biaya yang akan diperhitungkan ke dalam harga pokok hendaknya dapat diduga sebelumnya sebelum proses produksi. 2,5 ons tepung gandum dalam seloyang roti dalam contoh diduga sebelumnya atau dapat diketahui terlebih dahulu. Demikian pula halnya dengan perhitungan-perhitungan yang hendaknya dapat diduga sebelumnya dapat diperhitungkan dalam harga pokok. Tiap membuat 20 loyang dan ada yang loyang yang rusak sudah dapat diramalkan sebelumnya. Dianggap masih dalam kewajaran. Akan tetapi, kalau yang rusak lebih dari satu, maka kelebihan itu tidak lagi dianggap sebagai biaya yang diperhitungkan dalam 20 loyang roti sama dengan harga pokok. 1. Untuk menentukan harga perusahaan. 4. Untuk menentukan kebijakan perusahaan. Yang kelima, menentukan efisiensi perusahaan. Tujuan perhitungan harga pokok tersebut tidak dapat terpisah satu dengan yang lain, masing-masing tujuan saling terkait. Komponen harga pokok. Komponen harga pokok juga sering disebut elemen harga pokok, yang terdiri dari biaya bahan baku, biaya bahan pembantu, biaya tenaga kerja, dan biaya overhead pabrik. Bahan baku adalah bahan yang melekat dan dapat diidentifikasi secara jelas pada produk. Jadi, misalnya kain untuk baju, kedelai untuk tempe. Bahan pembantu adalah bahan yang membantu untuk proses produksi. Tenaga kerja adalah tenaga kerja manusia. Ini ada yang langsung berhubungan dengan pengerjaan proses produksi, ada yang tidak langsung berhubungan dengan pengerjaan proses produksi. Biaya overhead pabrik merupakan biaya umum. Selain bahan baku dan tenaga kerja langsung, contohnya biaya penyusutan, biaya listrik, biaya air, telepon, asuransi, perbaikan mesin, dan masih banyak contoh yang lain. Biaya bahan baku ada dua hal yang penting, yakni penetapan kuantitas yang digunakan dalam penerapan harga dan bahan yang digunakan, penerapan jumlah yang dapat dilakukan secara fisik dengan mencatat berapa yang masuk dalam proses produksi dengan memperhatikan syarat-syarat atau dengan mempergunakan standar. Untuk produksi potongan dipergunakan dengan mencatat apa yang masuk dalam proses produksi dengan mengingat kriteria harga pokok. Sedangkan untuk produksi massa memakai cara standar atas dasar pengalaman dengan mengeluarkan yang bersifat pemborosan dan atas dasar teknis penelitian laboratorium. Mengenai harga yang dapat dipergunakan, harga beli atau harga histori atau harga perolehan, harga pengganti yakni harga yang terjadi di pasar pembeli sesudah penjual produk. Harga rata-rata sederhana tertimbang bergerak. Metode masuk pertama keluar pertama, metode masuk terakhir keluar pertama. Hasil dari metode-metode tersebut tidak sama dan akan berpengaruh pada perhitungan harga pokok.
Biaya tenaga kerja merupakan biaya yang dibayarkan oleh perusahaan kepada tenaga kerja. Perhitungan upah dapat dilakukan dengan dua cara, upah berdasarkan waktu dan upah berdasarkan unit atau prestasi. Upah berdasarkan waktu dapat ditentukan per jam, per hari, per minggu, per bulan. Upah berdasarkan prestasi merupakan upah atas dasar prestasi kerja karyawan. Makin tinggi prestasi, makin besar upahnya. Masing-masing cara mengupah memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Biaya overhead pabrik adalah biaya selain biaya bahan baku dan biaya tenaga kerja langsung. Penetapan besarnya biaya dapat dibebankan misalnya 80% dari biaya bahan baku atau 50% dari biaya tenaga kerja. Contoh atau ilustrasinya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.